ada juga di akun Umi bahwa dari pamfletnya kimia juga industri untuk penerimaan mahasiswa. Oh iya ya, iya nggak terasa ya, sebentar lagi ada maba 2020 dong. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Said di FTI Umi Kepo, FTI Umi Keren Podcast. Dan di episode kali ini sudah bergabung bersama kita Kakanda Egi Dirgantara atau Kak Egi ya. Halo pendengar podcast Kepo, FTI Umi Kepo. Ya Kak Egi sebenarnya Kak Egi sudah 2 kali di. Iya. Saya undang di sini. Saya diundang di FTI Umi Kepo, FTI Umi Keren Podcast, sharing is caring. Dan ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih Kak? Saya juga nggak tahu ya. Tidak ada. Saya sudah siapkan Kak. Oh. Dan untuk pendengar FTI Keren Podcast, apa kabar semuanya? Dan untuk Kak Egi sendiri, apa kabar Kak sampai hari ini? Baik, alhamdulillah sehat semua kita. Tim relawan ya. Alhamdulillah masih Semangat semangat dan tidak positif ya. Kayak di 16 Ramadan ini mungkin sudah ada yang boleh nggak puasanya atau bagaimana? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Mungkin sering Kalau- bucok. Nggak tahu ya kalau di mata Allah bucok. Kalau untuk bucok Sebenarnya secara nggak pernah. Bucok itu dari kata Makassar ya Kak. Apa artinya itu? Buka coko-coko. Oh, bucok. Buka sembunyi-sembunyi sebenarnya. Oh iya. Dan sebenarnya kita adain podcast ini untuk menghibur teman-teman tim relawan juga. Iya betul. Karena- si kekosongan ya. Kita sendiri sudah di kampus sudah hampir 2 bulan. Mungkin teman-teman pendengar FTM Keren Podcast ada yang 8 minggu, 6 minggu sampai 3 minggu. Dan pastinya ada teman-teman yang belum bisa untuk tetap stay at home lah. Iya, Kayak gitu. itu yang kita perlu kesabaran dalam menghadapi pandemi ini ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya, yang jelas tetap sabar, tetap jaga diri. Insya Allah semua akan berlalu. Amin. Dan tidak terasa juga kayak gitu. Dan ini kan kita sudah kayak gitu sudah ikut final nih. Final Tidak ikut. belum ya pasti ya. Karena kayak kita di siang Belum. seharian tidur. Iya, karena itu adalah sebagian daripada ibadah ya. Sampai Final ada yang belum, ada yang sebagian sudah. Alhamdulillah semester ini sebentar lagi berakhir ya. Sebentar lagi kita masuk semester baru. Ya, Tapi kayak gitu fakultas lain belum ini ya, masih pertengahan semester tapi karena Iya. di FT UMI kita FTUMI karena kita mulai kuliah duluan jadi kita mulai final duluan sebelum lebaran. itu sebenarnya untuk mensatukan ini waktu libur Iya, mahasiswa sebenarnya. menyesuaikan supaya kita bisa libur sebelum lebaran. Tapi Bagus sih kebijakan dari sayang sekali semester ini kita tidak kuliah di kampus. Iya. Semuanya kuliah daring atau kuliah itulah online. yang ya kita nggak tahu ya rencana Tuhan seperti apa. Yang jelas ini bukan cobaan, yang jelas ini kita hadapi dengan sabar, yang insya Allah akan ada hikmahnya masing-masing itu. Dan saya dengar-dengar Kak, saya lihat juga di akun UMI bahwa dari pamfletnya kimia juga industri bahwa untuk penerimaan mahasiswa iya ya? baru ya. Iya nggak terasa ya, sebentar lagi ada maba 2020 dong. Dan saya sendiri Kak sebenarnya kangen dengan berkegiatan dengan himpunan dan ini. Iya, penyambutan maba ya. Ini biasanya kan kita Matrix, Outbound. Terus Kayak gitu. kalau di industri ada apa? Penyambutan maba. Ordi Matrix. Industri kimia juga ada sendiri, chemical kreatif. Di tambang juga ada mining orientation desa. Nah, kayak gitu ini
yang pas angkatan 2019 kayak gini jadi ketua panitia kah? Oh iya, Pas outbound? kebetulan saya waktu itu ketua panitia outbound. Di ketua panitia Ordimatrix kebetulan ada teman saya, Tuming, yang mungkin kemarin pernah podcast ya. Kalau di Ordimatrix Kak Tuming. Tuming ya, Tuming. Kebetulan kemarin saya podcast sama Kak Tuming. Oh. Kebetulan. Memang itu kegiatan yang bisa dibilang sangat momentumnya ditunggu-tunggu karena antara senior dan junior itu saling bertemu pertama kali. Kita yang dulunya sebagai junior jadi maba itu kayak ngerasa aduh pingin lihat nih seniorku kayak gimana ya, sifatnya ganteng-ganteng Dan gak ya, cantik-cantik itu enggak. sama ini Kita juga berkegiatan. sebagai senior yang sudah senior gitu, bagaimana mabaku besok nih kayak apa ganteng-ganteng atau cantik-cantik nih. Pasti kayak gitu cari yang cantik-cantik. Itu jelas lah, semua laki-laki, apalagi teman saya Tumbing itu ya. Selalu tiap Pas aja kenalan. pas podcast kemarin sama Kak Tuming saya juga singgung tentang ini siapa sih yang tidak kenal Kak Tuming, terutama cewek-ceweknya. Oh, Apalagi maba. betul itu. Siapa yang nggak kenal? Itu chatnya itu kayak asrama putri itu. Oh my god. Kos-kosan putri. Dan ya ini kan di bulan puasa ini kita sudah mulai menerima mahasiswa baru. Iya, saya Dan lihat sudah ada pamflet. sebenarnya yang saya pikirkan itu gimana nih nantinya apakah kita masih kenal ini mahasiswa itu yang apa sama ini kita pertanyakan ya, kira-kira ini kalau wabah pandemi ini berlanjut terus. masih berlanjut ya kemungkinan kegiatan penyambutan maba itu tidak ada gitu ya. Jadi ya jangan kecewa adik-adik ya, mungkin nanti diundur atau gimana, yang jelas pendidikan kalian itu penting lah. Kalian itu fokus penting. mencari kuliah dulu masing-masing gitu. Ngomong-ngomong soal cari kuliah ini, dulu saya juga punya cerita ya. Jadi Apa tuh Kak? pas dulu jadi maba, kenapa saya memilih untuk kuliah di Teknik Kimia FT UMI ya karena Tapi sebelumnya kayak gini kuliah di mana? Mungkin kayak punya 2 kampus atau tidak? Bagaimana? Iya. Memang dulu saya sempat kuliah di Bandung di jurusan Teknik Elektro. Tapi tetap engineering juga. Ya, dulu saya Teknik Elektro di Telkom University sebelum saya akhirnya pindah ke Teknik Kimia FT UMI. Jadi ya saya mau kasih tips untuk adik-adik ya yang mau cari kuliah. Kebetulan saya kan orang teknik ya, maksudnya kita kuliah teknik gitu. Kalian pertama pasang dulu impikan dulu apa yang kalian ingin jadi apa 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Apakah kalian ingin berprofesi di bidang kedinasan atau di keinsinyuran atau di bidang kesehatan, di bidang perbankan kayak gitu. Ikuti inilah. Ya, maksudnya kalian tuh planning dulu. Kalian tuh kalau di ilmu kemanajemenan gitu kan kita planning dulu, kemudian kita pasang target, kemudian mulai usaha dan diiringi dengan doa tentunya. Tapi bagaimana dengan ini Kak, yang banyak teman-teman yang bergantung sama apa yang diberikan sama orang tuanya, bilang ini kamu masuk jurusan ini. Oh iya, kalau kayak begitu, iya dulu saya juga gitu. Itu salah satu dilema calon mahasiswa, dimana ketika lulus SMA pasti dia akan dihadapkan dengan berbagai pilihan, entah itu dari pilihan diri sendiri, entah itu ngelihat senior kita dulu yang sudah lulus jadi apa, entah itu lihat teman-teman kita atau mungkin lihat pacar kita mau kuliah di sini, kita mau ikut-ikutan, itu banyak sekali pilihannya. Tapi yang jelas gitu kuliah itu bukan untuk bukan hal yang untuk bercandain gitu. Jadi kalau bisa tentukan memang satu kali, niatkan memang kemana. Misalkan kita berpikir ke depan lah setelah kita lulus, graduate ya. Apa yang jadi apa gitu. Dan kembali lagi dengan pilihan orang tua ya. Saya dulu juga sebenarnya diarahkan orang tua untuk ke kedokteran.
orang tua pengen sekali saya masuk kedokteran, karena keluarga saya juga ada yang dokter kan, jadi dokter itu selalu menjadi frame bahwa itu keren, pasti sukses, dan juga memang kuliahnya agak mahal tapi pasti jadi orang gitu kan. Tapi seperti dokter Tirta. seperti dokter Tirta, dokter Boyke, banyak lah. Tapi kan di masa pandemi ini dokter yang Ya, menjadi betul ini. Lagi profesi yang lagi sibuk-sibuknya. Yang jelas yang menjadi pahlawan kita. Saya waktu itu juga bicara sama orang tua saya bilang, saya enggak sepenuhnya nolak juga. Saya juga pingin jadi dokter, cuma saya kembali lagi flashback ke dulu saya pas sekolah selama 3 tahun SMA. Apakah saya sanggup jadi dokter gitu? Saya mikir gini, jadi dokter itu dulu pas saya SMA, saya itu paling nggak bisa untuk hafal-hafalan itu paling susah. Jadi biologi itu kan hafal-hafalan ya. Di situ saya langsung, kalau saya maksakan saya jadi dokter, apakah saya sanggup gitu? Jadi dokter itu memang jadi dokter itu nggak harus pintar, tapi harus rajin membaca, rajin menghafal. Ya pokoknya ilmu-ilmu biologi lah yang kita harus kuasai. Nah kebetulan ya di SMA saya agak kurang di bidang biologi itu, tapi saya kalau untuk hitung-hitungan kayak fisika kayak gitu saya suka. Nah jadi disitulah kita coba pertimbangkan lagi gitu. Nggak apa-apa kalau memang misalkan kalian dipaksa sama orang tua untuk mau masuk sini, tapi kalian juga berhak untuk menilai apakah saya mampu gitu. Dan kalian jelaskan ke orang tua kalian bahwa saya tuh sebenarnya gini gitu. Saya untuk di hafal-hafalan mungkin atau di biologi agak kurang. Bisa nggak saya menentukan diri saya sendiri gitu. Jadi ya itu harus dipertimbangkan atau dibicarakan baik-baik dengan orang tua. Yang jelas jangan menunjukkan bahwa kalian merasa kalian dipaksa kayak gitu. Jadi kalian berhak untuk menilai. Nah akhirnya itu saya pertimbangkan, bicarakan, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke dunia keinsinyuran. Saya karena salah satu cita-cita saya pingin sekali kayak kalau lihat orang kerja di proyek gitu pakai helm manajer, helm putih. Helm putih, kayak gagah ini jadi bos manajer di suatu proyek perusahaan gitu kan, keteknikan itu yang menjadi dan juga engineer. Sudah menjadi frame bahwa mahasiswa teknik itu keren-keren juga sih, nggak kalah sama kedokteran gitu. Akhirnya saya putuskan untuk masuk ke dunia teknikan. Tapi kayaknya jujur saya ya. Kemarin itu pas lulus SMA, tapi belum berpikir untuk kuliah, jadi saya untuk memilih daftar polisi. Dan di tahun 2017 itu saya daftar polisi, dan karena saya kurang tinggi ya, jadi saya memilih untuk kuliah. Tapi saya kuliah dengan pilihan diri sendiri ya, karena saya melihat background di kampung saya ya, yang begitu ada perusahaan pertambangan. So that's why saya milih jurusan teknik pertambangan. Dan alhamdulillah saya kuliah selama ini sampai semester 4 ya. Alhamdulillah nilai saya bagus karena itu kan karena kita memilih sesuai keinginan hati kita. Bagaimana kita memilih jurusan yang ini terutama dalam engineering atau keteknikan ya. Ya betul. Dan saya memilih untuk masuk di teknik pertambangan FTI UMI, dan alhamdulillah juga saya bertemu sama teman-teman senior yang mau memberikan ini, karena menurut saya kuliah itu sebenarnya gampang ya, karena gampang-gampang susah. Itu banyak gampangnya, susah ada susahnya juga. Start from Asia, tergantung diri kita bagaimana kita memanage waktu, bagaimana kita bergaul sama teman, bagaimana bergaul sama senior. Ya alhamdulillah selama saya kuliah alhamdulillah lancar-lancar saya. Ya itu salah satu itu salah satu sebenarnya momen-momen itu salah satu perjalanan hidup kita, bahwa kita dulu pernah dihadapkan suatu pilihan ketika lulus SMA kita selanjutnya mau jadi apa gitu. Tapi untuk adik-adik yang calon-calon mahasiswa, entar agak terganggu sedikit.
calon-calon mahasiswa ya nggak perlu bingung lah ya, karena sekarang semua serba digital. Kalian bisa lihat profil misalkan prospek teknik kimia atau teknik pertambangan ke depannya apa sih, misalnya di Instagram di YouTube seperti apa ya, kalian bisa cek di YouTube. Kebetulan ya kayak di kampus kita FTUMI ada 3 jurusan, teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan. Kayak ini ketiganya kalau di dunia industri ya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, sangat juga berkolaborasi kayak teknik pertambangan contohnya yang mengeksplor sumber daya alam, kemudian teknik kimia yang mengolah dia jadi barang mentah menjadi barang jadi. Betul sekali. Kemudian ada teknik industri yang memanage perusahaan kayak gitu kan. Jadi semua itu sangat berkaitan, semua sangat saling contoh kecilnya begini Kak, khususnya misalnya di relawan FTUMI ini. Ya, kayak gitu kan. Teknik kimia bekerja di lab untuk produksi hand sanitizer atau cairan antiseptik dan disinfektan, dan teknik industri membuat APD. Betul. Kemudian yang bekerja di lapangan itu teknik pertambangan. Itu merupakan sebuah kolaborasi juga ya. Iya, betul. Yang jelas dan ini juga institusi sudah terakreditasi A juga ya. Universitas. Jelas. Universitas kita. Muslim Indonesia alhamdulillah sudah terakreditasi A. Jadi adik-adik yang pendengar podcast, yang adik-adik yang mau kuliah, ntar lagi mau kuliah, kalian nggak usah bingung, bisa mulai sekarang searching pilihan kalian mau jadi apa. Mungkin banyak di dunia selain kita jurusan kita tuh teknik itu yang sangat ke depan juga berprospeknya sangat menjanjikan gitu. Tapi kita mungkin untuk bicara prospek lain kita mungkin ada yang ahlinya ya. Yang jelas kita bicara tentang jurusan kita, teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan yang sudah jelas gitu prospeknya. Insya Allah ke depan kalian lulusnya mau jadi apa itu sudah jelas. Misalkan di teknik pertambangan ya ada di eksplorasi atau ada di inspeksi pertambangan ya kan, ada juga di konsultasi tambang kayak gitu. Kemudian di tambang freeport banyak sekali. Banyak ada senior teknik industri juga ada di manajemen, ada di perbankan juga bisa. Teknik kimia juga gitu, di tambang juga bisa, di minyak kilang atau di migas ya. Terus semen, ada juga di perusahaan farmasi atau di perusahaan yang kayak berhubungan dengan bahan-bahan kimia itu juga banyak. Jadi yang jelas untuk adik-adik pertama itu kalian cari informasinya. Cari informasi, terus planning kan kira-kira kalian ingin menjadi apa, kalian tertarik di mana dan kalian mampu di mana gitu. Jadi itu ikuti dari dengan kemampuan ya, kalian ya, kemampuan kalian. Tapi kadang juga kemampuan meskipun nggak mampu bisa juga diasah gitu. Kayak kemarin sempat juga ada yang teman kita yang kuliah jurusan IPS. Senior saya juga ada jurusan IPS tapi masuk di teknik kimia. Dia belajar lagi dari nol, alhamdulillah dia IPK-nya tinggi, termasuk waktu itu Kakanda Aksa, senior saya angkatan 2014, kemudian ada angkatan saya Ikhlas yang juga jurusan IPS, alhamdulillah IPK-nya masih di atas 3. Jadi yang jelas sebelum memilih tiketkan juga, yakinkan, niatkan gitu supaya segalanya lancar, dan yang terutama restu orang tua ya, yang jelas restu orang tua. Dan kayak berlanjut dari itu, sebenarnya kalau dalam dunia perkuliahan itu bagaimana kayak mungkin 50% atau 50% itu kita harus fokus kuliah atau berorganisasi atau beraktivitas yang lain. Ya, ini menarik ini. Ketika sudah kita kuliah, ini penting banget sama tips-tips yang menjalani kuliah untuk mahasiswa baru ya. Saya bicara dengan dengan yang saya alami ya, pengalaman saya. Ketika adik-adik sudah masuk kuliah,
ada beberapa tipe mahasiswa ya. Tipe mahasiswa yang akademisi, kemudian ada yang organisatoris dan akademisi. Nah, organisatoris itu apa? Organisatoris itu mahasiswa yang aktif di beberapa organisasi di kampus gitu. Kemudian akademisi ya aktifnya hanya kuliah aja, yang biasa sebutannya tuh mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang Gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak begitu. Ya. Jadi ya akademik memang penting. Itu memang tujuan kita kuliah juga. Tetapi kalian juga harus leadership. Itu salah satunya. Maksudnya organisasi itu juga penting karena di organisasi kalian akan dapat beberapa ilmu yang kalian tidak dapat di bangku kuliah gitu. Salah satu contohnya tadi leadership atau kepemimpinan. Mungkin dengan sering berkegiatan, dengan banyak komunikasi. Ini sebenarnya belajar komunikasi juga ya. Manajemen, kemudian ya tadi juga berani berbicara, retorika. Maksudnya memang itu ilmu yang sangat dibutuhkan juga ketika kalian di dunia pekerjaan nanti. Jadi kalau hanya kalian mengandalkan ilmu akademik kalian, IPK tinggi, tapi ketika kalian diwawancara di perusahaan, tapi kalian tidak bisa menjawab, kalian gugup, kalian tidak ada pengalaman organisasi, tidak ada pengalaman kepanitiaan misalkannya, itu useless. Itu kalian tidak akan dipakai oleh perusahaan karena pengalaman dari senior-senior kita, mereka juga cerita bahwa organisasi itu penting. Sepintar-pintarnya kita, tapi kalau kita tidak bisa mempublish ilmu kita, berbicara, ditampil banyak orang, kalian pasti akan terkat gitu dengan sendirinya oleh calon pelamar yang lainnya gitu. Karena itu pentingnya organisasi, yaitu kalian mendapatkan soft skill yang tidak kalian dapatkan di bangku kuliah. Betul sekali. Jadi harus jadi mahasiswa yang aktif, tidak hanya aktif tidak hanya di akademis tapi juga di organisasi gitu. Jadi karena itu yang akan kalian menjadi bekal kalian gitu. Ibarat ketika kalian mau perang, kalian siapkan dulu apa saja yang kalian akan gunakan untuk di kemudian hari. Ketika kalian nanti lulus keluar dari kampus, apa yang akan kalian bawa itu yang akan kalian gunakan pada saat di dunia pekerjaan nanti gitu. Jadi antara akademis dengan harus balance lah. Organisasi harus. Kalau saya sih Kak, saya sendiri untuk perkuliahan ya mungkin 60%-nya di ini akademik, 40%-nya di luar akademik, yang itu organisasi, berkegiatan. Dan yang 10%-nya mungkin cari jodoh. Emang organisasinya apa, Said? Lebih Kak. 60 tambah 40. Bodo amat lah Kak. Kita kan bukan anak anak matematika. Kita engineering. Ya, engineering bebas ya. Ya, tapi yang jelas just kidding Kak, just kidding. Ya. Yang jelas ya itu, benar apa yang bilang Said, harus balance antara sosial maksudnya organisasi dengan akademik. Tapi saya penasaran, organisasimu apa Said? Kalau saya sendiri selain rajin berkegiatan, ikut di himpunan atau di BEM, saya juga ikut organisasi himpunan mahasiswa Islam. Kalau Kakak Egi sendiri? Sama ya. Saya alhamdulillah dari maba sudah aktif di beberapa kegiatan BEM, himpunan, menjadi panitia maksudnya. Jadi panitia waktu itu Business Summit, Nobar G30 SPKI. Terus kemudian terutama penyambutan maba sih. Ya, Ordimatrix Outbound 2018, Ordimatrix Outbound 2019 saya aktif juga, di himpunan mahasiswa teknik kimia saya aktif juga, menjadi divisi pengkaderan waktu itu. Kemudian saya sekarang di BEM menjadi divisi penelitian dan pengembangan. Saya juga sempat aktif di study club inartnya teknik kimia, study club riset waktu itu. Ya, dan kemudian di himpunan mahasiswa Islam. Yang jelas semua organisasi itu punya
manfaat punya ilmu yang akan kita dapat dari situ. Dan kemarin kayak selain ini rajin berkegiatan itu kita membuat kita dekat sama semua ya, selain senior, dekat dikenal sama dosen kayak gitu. Dan kemarin kayak berkat saya dekat sama kayak dan ada ini bahwa pengumuman duta mahasiswa dan terima kasih tuh kayak gitu. Iya, waktu itu saya Jadi teman-teman pendengar FTM Keren Podcast, berkat kayak gitu yang saya selalu minta saran tentang ini dan alhamdulillah saya paksa dia untuk mendorong dia untuk ayolah daftar duta UMI. Insya Allah ya alhamdulillah lolos ya. Berkasnya bagus juga, saya lihat juga berkasnya bagus. Yang jelas untuk adik-adik tidak rugi lah ikut kalian akan banyak manfaat yang tadi sebelumnya dikenal. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya. Dikenal kuliah pulang. Dikenal dosen, dikenal dekan. Ya kayak begini ini juga relawan ya. Itu salah satu menunjang soft skill kita ya. Kita di relawan ini juga banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya. Banyak yang pelajaran yang kita tidak dapat di luar, kita dapat di bangku kuliah kita dapatkan pada saat kita menjadi tim relawan. Dan Pak Sakit sendiri pada kan kita bilang pelajaran ini kalian kita tidak akan dapatkan di tempat lain. Iya betul. Ya itulah, sebagai mahasiswa kita harus pintar-pintar dalam memanage waktu dan dengan berkegiatan atau menjadi mahasiswa aktif di akademik ya kita harus balance lah kayak gitu. Karena untuk jadi pemimpin juga kita nggak gampang sih. Karena oke lah kita menjadi pemimpin mungkin gampang dengan cara berbagai cara kita dapat, tapi belum tentu kita bisa memimpin mereka. Ya itu yang seperti Pak Dekan bilang, belajarlah jadi pemimpin tidak hanya di zona yang nyaman, tetapi di zona yang seperti sekarang ini gitu. Ya terima kasih Pak Dekan atas ilmu-ilmunya. Kita bersyukur kita bisa menjalani kegiatan yang sangat-sangat bermanfaat seperti ini. Dan kayak mungkin berhubung waktu sahur sudah dekat, kita harus sahur. Iya ini sahur ya. Dan untuk teman-teman pendengar FTU Migran Podcast, tetap sabar untuk tetap di rumah aja, bantu para dokter yang menyumbangkan akal dan pikirannya dan tenaganya untuk membantu di masa pandemik ini sebagai di garda terdepan, dan untuk para dermawan yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk para korban dari pandemik ini, dan untuk para relawan yang memberikan waktu dan tenaganya. Betul. Mungkin ada pesan sedikit kayak gitu sebagai penutup sebelum kita sahur. Penutup, saya ingin berpesan bahwa sedikit kutipan lah. Oke. Yang saya pernah dengar, there is no victory without sacrifice. Jadi tidak ada kejayaan tanpa adanya pengorbanan. Jadi itu pesan dari saya. Siap, kita harus ikhlas ya Kak. Ya betul, menjalani segala ikhlas dan tetap tawakal dan istiqomah. Dan sebenarnya kesabarannya pada saat ini, kesabaran untuk tetap di rumah aja itu merupakan sumbangan terbesar untuk para tim relawan kita, untuk para dokter. Terima kasih, dan terima kasih Kak Egi sudah kedua kalinya bergabung bersama kita di FTI Umi Kepo. Jangan kapok-kapok undangan saya lagi. Siap Kak. Terima kasih, saya Muhammad Said dan kakanda saya Kakak Egi. Terima kasih Kak Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.